Siapa sih yang nggak mau kaya tanpa harus banting tulang setiap hari? Banyak orang berpikir kalau mau punya uang banyak itu harus didapatkan dengan kerja keras dari pagi sampai malam. Padahal ada loh cara-cara cerdas yang bisa teman-teman lakukan supaya uang tetap mengalir tanpa harus bekerja terlalu keras. Tips yang pertama adalah investasi sejak dini. Salah satu cara yang paling efektif untuk menambah kekayaan tanpa bekerja keras adalah mulai investasi sejak dini. Teman-teman bisa memilih berbagai instrumen investasi seperti saham, reksadana, atau emas. Dengan berinvestasi, uang yang dimiliki akan bekerja sendiri dan berkembang seiring waktu. Jadi, teman-teman nggak perlu repot-repot mencari penghasilan tambahan setiap saat. Investasi memang butuh pengetahuan dasar, tapi zaman sekarang banyak sumber belajar yang bisa dengan mudah diakses secara gratis. Teman-teman bisa mulai dari nominal kecil dulu, sambil belajar memahami risiko dan juga potensi keuntungannya. Jangan lupa bahwa semakin lama uang diinvestasikan, biasanya semakin besar juga peluang pertumbuhannya karena efek compounding atau bunga berbunga. Selain itu, investasi juga melatih kita untuk berdisiplin dalam mengelola keuangan. Setiap bulan, sisihkan sebagian penghasilan untuk diinvestasikan. Dengan begitu, teman-teman tidak hanya mengandalkan gaji kantoran, tapi juga punya sumber penghasilan pasif yang bisa dinikmati di masa depan. Tips yang kedua adalah bangun sumber penghasilan pasif. Penghasilan pasif adalah uang yang terus-menerus mengalir ke rekening kita tanpa harus bekerja keras setiap hari. Contohnya adalah menyewakan properti, punya konten digital yang bisa menghasilkan royalti, atau berjualan produk digital seperti e-book, atau punya YouTube seperti ini. Dengan membangun sumber penghasilan pasif, teman-teman bisa tetap santai tapi dompet tetap terisi. Tapi sebagai catatan, pada awalnya itu akan butuh usaha untuk membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan pasif. Tapi setelah berjalan, teman-teman bisa menikmati hasilnya tanpa harus terlibat langsung setiap waktu. Misalnya, kalau punya rumah kosong, bisa disewakan bulanan atau harian. Atau kalau suka menulis, coba buat e-book dan jual secara online. Kalau kayak gitu kan bukunya kayak terjual sendiri. Atau YouTube channel seperti ini. Memang pada awalnya harus membuat banyak konten dan sering upload, tapi sebetulnya kalau sudah monetisasi sih, YouTube itu akan menghasilkan uang dengan sendirinya. Keuntungan dari penghasilan pasif ini adalah teman-teman punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Dan tidak perlu terikat lagi dengan jam kerja yang kaku karena uang tetap masuk meskipun sedang liburan atau bersantai di rumah. Tips yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di era digital seperti sekarang, banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus kerja keras. Teman-teman bisa mencoba jualan online, jadi freelancer, atau ikut program afiliasi yang menawarkan komisi dari setiap penjualan. Semua ini bisa dilakukan dari rumah dengan modal internet dan juga gadget. Teknologi juga memudahkan kita untuk mengelola bisnis atau investasi secara otomatis. Misalnya aja ada aplikasi yang bisa membantu mengatur keuangan, memantau investasi, atau bahkan menjalankan toko online tanpa harus selalu diawasi. Dengan begitu, teman-teman bisa tetap produktif tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga berlebihan. Selain itu, memanfaatkan teknologi juga bisa membuka peluang untuk belajar hal baru yang bisa meningkatkan penghasilan. Teman-teman bisa ikut kursus online, belajar skill digital, atau membangun jaringan dengan orang-orang yang punya visi serupa. Semakin banyak pengetahuan dan relasi, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus bekerja keras. Tips yang keempat adalah menyimpan uang di tabungan high yield, baik itu yang konvensional ataupun yang syariah. Salah satu cara yang sederhana tapi efektif untuk menambah kekayaan tanpa bekerja keras adalah dengan menyimpan uang di tabungan yang menawarkan bunga tinggi atau yang sering disebut dengan high yield savings. Tabungan jenis ini biasanya memberikan suku bunga lebih besar dibandingkan tabungan biasa, sehingga uang yang kalian simpan di sana bisa tumbuh lebih cepat. Teman-teman tinggal menaruh dana di rekening tersebut dan biarkan bunga berjalan setiap bulan tanpa harus melakukan apa-apa. Ini cocok banget buat kalian yang ingin uangnya berkembang secara pasif. Nah, buat teman-teman yang ingin tetap menjalankan prinsip syariah, ada juga kok pilihan tabungan syariah. Dalam tabungan syariah, istilah bunganya diganti dengan bagi hasil atau nisbah. Jadi, keuntungan yang didapatkan bukan dari bunga, tapi dari hasil kerjasama antara nasabah dengan bank sesuai prinsip bagi hasil. Biasanya, bank syariah akan mengelola dana yang kalian simpan untuk usaha yang halal,
lalu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal. Dengan begitu, teman-teman bisa tetap menabung dan menghasilkan imbal hasil tanpa melanggar prinsip syariah. Perbedaannya antara yang konvensional dengan syariah itu ya terletak di sistem keuntungannya ya. Kalau di tabungan konvensional, kalian akan mendapatkan bunga tetap sesuai persentase yang ditentukan bank. Sementara di tabungan syariah, besaran bagi hasilnya bisa berubah-ubah tergantung dari keuntungan usaha yang dijalankan oleh bank. Pilihan mana yang lebih cocok tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan keyakinan teman-teman. Tips yang kelima adalah pindah kerja setiap 2-3 tahun karena bisa mempercepat kenaikan gaji. Banyak orang yang masih berpikir bahwa loyal pada satu perusahaan adalah kunci sukses. Tapi kenyataannya, teman-teman yang berani pindah kerja setiap 2-3 tahun biasanya mengalami akselerasi gaji yang jauh lebih cepat. Ini karena perusahaan baru cenderung menawarkan kenaikan gaji yang lebih signifikan dibandingkan kenaikan tahunan di perusahaan lama. Jadi, meskipun waktu yang kalian habiskan di kantor itu tetap sama, tapi bisa dapat uang lebih banyak. Selain itu, dengan pindah kerja, kita bisa mendapatkan pengalaman baru, memperluas jaringan, dan meningkatkan skill. Setiap perusahaan punya budaya dan tantangan yang berbeda, sehingga kalian juga akan tumbuh lebih cepat secara profesional. Tapi tentunya keputusan seperti ini harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan sekedar pindah tanpa alasan yang jelas. Pastikan teman-teman sudah mendapatkan manfaat yang maksimal di tempat lama sebelum melangkah ke tempat yang baru. Cara lain untuk mendapatkan uang tambahan adalah dengan ikut membership dari toko atau brand favorit kalian. Atau bisa juga dengan menggunakan kartu kredit yang sesuai dengan kebiasaan pengeluaran kalian. Biasanya dengan cara-cara seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan harga spesial, cashback, diskon tambahan, atau promo eksklusif yang tidak didapatkan oleh pembeli biasa. Dengan begitu, teman-teman bisa mengurangi total pengeluaran. Program membership juga sering menawarkan sistem poin yang nantinya bisa dikumpulkan setiap kali kalian belanja. Poin-poin ini bisa ditukarkan biasanya dengan hadiah menarik, voucher belanja, atau bahkan potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Jadi, semakin sering teman-teman belanja barang yang memang sudah menjadi kebutuhan, semakin banyak juga poin yang bisa dikumpulkan. Ini seperti dapat bonus tambahan dari aktivitas yang memang sudah rutin kalian lakukan. Tapi, kita juga tetap harus bijak dalam memanfaatkan program membership. Pastikan kita hanya membeli barang yang memang benar-benar kita butuhkan dan jangan tergoda belanja berlebihan hanya demi mengejar poin. Dengan cara begini, teman-teman bisa tetap hemat, dapat keuntungan dari program membership, dan belanja pun lebih cerdas. Kalau kalian menggunakan kartu kredit, baca dulu syarat dan ketentuannya supaya kartu kredit tersebut memang cocok dengan kebutuhan kalian. Ya karena kan kartu kredit itu beda-beda ya. Ada yang cashbacknya banyak untuk belanja di supermarket, tapi nggak bagus untuk isi bensin, dan sebagainya. Ada yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan, ada yang nggak bisa digunakan di rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu, pastikan juga kalian membayar tagihan secara penuh sebelum jatuh tempo, supaya tidak dikenakan bunga atas sisa tagihannya. Tips yang ketujuh adalah coba membetulkan barang sebelum beli baru, atau pilih barang second yang masih bagus. Seringkali saat barang di rumah rusak atau sudah tidak berfungsi dengan baik, kita langsung tergoda untuk membeli yang baru. Padahal bisa jadi barang tersebut masih bisa diperbaiki dengan sedikit usaha dan kreativitas. Misalnya aja baju yang sobek, sebenarnya kan masih bisa dijahit. Dengan mencoba membetulkan barang, teman-teman bisa menghemat uang dan juga belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Selain itu, nggak ada salahnya mempertimbangkan untuk beli barang second yang masih bagus. Banyak kok barang bekas yang kualitasnya masih sangat layak pakai, mulai dari pakaian, perabotan, sampai mobil. Biasanya, harga barang second jauh lebih murah dibandingkan barang baru, padahal fungsinya tetap sama. Teman-teman bisa mencari barang second di marketplace, garage sale, atau toko khusus barang bekas yang bisa dipercaya. Kebiasaan ini bukan hanya menghemat pengeluaran, tapi juga membantu mengurangi limbah dan menjaga lingkungan. Tips yang kedelapan adalah hidup sederhana dan bijak dalam mengelola uang. Kunci lain supaya cepat kaya tanpa kerja keras adalah dengan hidup sederhana dan bijak dalam mengelola keuangan. Teman-teman nggak perlulah mengikuti gaya hidup mewah yang membuat pengeluaran membengkak. Fokus aja pada kebutuhan dan bukannya pada keinginan. Dengan begitu, uang yang dimiliki bisa diatur dengan baik. Dengan hidup sederhana, teman-teman bisa lebih mudah menabung dan mengalokasikan dana untuk investasi. Misalnya, pilih masak di rumah daripada sering makan di luar, atau menggunakan transportasi umum daripada kendaraan sendiri. Cara-cara seperti ini bisa membuat keuangan lebih sehat dan tabungan cepat bertambah. Selain itu,
Hidup sederhana juga akan membuat kalian lebih bahagia karena tidak terjebak dalam tekanan sosial untuk selalu tampil mewah. Teman-teman juga jadi lebih bebas menentukan prioritas keuangan dan bisa menikmati hidup tanpa beban utang atau pengeluaran yang tidak perlu. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.